Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Yumi Aryati, dosen tetap Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Eka Sakti Padang. Dengan latar pendidikan S1 Ilmu Komunikasi dan S2 Magister Ilmu Komunikasi dengan fokus keilmuan pada bidang penyiaran. Saya mendedikasikan diri untuk membimbing mahasiswa dalam memahami dunia komunikasi yang dinamis ini. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 ini adalah komunikasi audiovisual. Izinkan saya untuk memaparkan materi melalui video pada mata kuliah yang saya ampu, yakni komunikasi audiovisual dengan bobot 3 SKS. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang biasa disebut dengan PDD UKT PT. Deskripsi mata kuliah komunikasi audiovisual dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip, teknik, dan aplikasi produksi media audiovisual. Di era digital yang didominasi oleh konten visual dan audio, kemampuan untuk menciptakan dan mengelola pesan melalui media ini menjadi sangat krusial. Dalam mata kuliah ini, tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menggali bagaimana suara dan gambar bekerja sama untuk menciptakan narasi yang kuat, mempengaruhi audiens, serta membangun citra dan merek. Mahasiswa akan diajak memahami tahapan praproduksi, produksi, hingga pasca produksi, serta etika dan dampak media audiovisual dalam masyarakat. Adapun capaian pembelajaran program studi adalah: pertama, mahasiswa mampu melakukan pengembangan pendidikan berstandar nasional dan mengarah pada internasional, terutama dalam konsep komunikasi audiovisual, dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, sains, teknologi dalam pembelajaran konsep komunikasi audiovisual untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data dalam lingkup komunikasi audiovisual. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan etis untuk tujuan tertentu. Sehingga yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar, teori, dan perkembangan teknologi komunikasi audiovisual. Mereka akan memahami bagaimana sejarah telah membentuk media hingga hari ini. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip estetika dan etika dalam produksi konten audiovisual yang berkualitas. Ini termasuk pemahaman tentang komposisi visual, tata cahaya, tata surya, dan aspek moral dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan memproduksi berbagai jenis media audiovisual, mulai dari video pendek, iklan layanan masyarakat, hingga dokumenter. Kami mendorong kreativitas dan inovasi dalam setiap proyek. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan etis dalam menerapkan komunikasi audiovisual. Materi rencana pembelajaran mata kuliah komunikasi audiovisual ini antara lain: pertama, kontrak dan regulasi perkuliahan. Yang kedua, pengantar komunikasi audiovisual dan ruang lingkupnya. Yang ketiga, teori dasar audio. Yang keempat, teori dasar visual. Yang kelima, teori dasar audiovisual atau audio. Yang keenam, narasi dan storytelling. Yang ketujuh, tahapan produksi audiovisual. Yang kedelapan, cara produksi TV. Yang kesembilan, cara produksi film. Yang kesepuluh, analisis dan kritik audiovisual. Yang ke-11, kelebihan dan kekurangan audiovisual.
Yang ke-12, kita akan membahas tentang etika komunikasi audiovisual. Yang ke-13, bagaimana dampak media audiovisual dalam masyarakat. Sedangkan yang terakhir, kita akan membahas dampaknya terhadap audiens dan lingkungan sosial budaya. Untuk penilaian pada mata kuliah ini dihitung dari pertama, kehadiran atau attitude 15%, yang kedua, tugas atau kuis 20%, yang ketiga, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan yang terakhir, ujian akhir semester sebanyak 35%. Proses pembelajaran saya lakukan melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, studi kasus, proyek praktikum, dan diskusi kritis. Saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Tujuannya adalah agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang siap untuk diimplementasikan di industri media kreatif di era yang serba digital saat ini. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita saksikan video rekaman pembelajaran mata kuliah komunikasi audio visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat menjalankan rutinitas hari ini. Baik teman-teman, kita bertemu lagi pada pertemuan kelima ini pada mata kuliah komunikasi audiovisual. Materi hari ini kita akan membahas tentang tahapan produksi televisi, ya. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan mengambil absen dulu, ya. Baik, Sanon Rajai. Ya, pakai suara lah. Suaranya kan ada. Nanti Ibu nggak dengar. Ahmad Zaki. Rizky Nofli Zamon. Rizky udah makan? Belum? Harusnya makan biar ini tetap sehat. Hikmal? Ngantuk Hikmal? Enggak. Kalau ngantuk kita nanti peregangan dulu sebelum mulai. Cynthia? Kenapa? Ada masalah? Udah selesai ya. Elika. Baik. Kita lanjut pada materi ya. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang tahapan produksi televisi ya. Nah, sebelum masuk ke materi pertemuan kelima hari ini, apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau masih ada yang kurang paham dari pertemuan pertama mungkin sampai pertemuan keempat? Silahkan bagi yang mau bertanya. Saya, Bu. Silahkan Elika. Baik, sebelumnya Bu, tentang materi kita yang sebelumnya tentang storytelling, yang mau saya tanyakan itu materinya tentang kenapa storytelling ini dibutuhkan pada tahapan produksi televisi. Ya. Saya masih belum mengerti, Bu. Baik, ya terima kasih Elika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang storytelling. Ya, apa itu storytelling? Sebuah naskah, ya, naskah cerita. Bagaimana produksi itu menjadi bagus itu tergantung juga salah satunya pada storytelling. Ya, kekuatan kita membuat isi konten, pesan yang akan disampaikan. Ya, nah itu storytelling. Jadi kalau sudah storytellingnya kurang bagus, ya nanti hasil produksi, hasil konten yang akan kita siarkan ke penonton itu nggak bagus juga. Nah, jadi kita harus ada kemampuan juga, kemampuan untuk storytelling. Ya, nah itu belajar kita tahapan dasarnya di perkuliahan ini. Jadi teman-teman yang berminat nanti ke jurnalis, nah teman-teman juga harus memperdalam tentang storytelling ini. Ya, paham Melika? Baik. Teman-teman, kita masuk saja ke tahapan selanjutnya. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tahapan produksi televisi. Apa sih itu tahapan produksi televisi? Yaitu
serangkaian tahapan yang terstruktur dan kolaboratif untuk menciptakan tayangan berkualitas. Nah, ya, jadi tahapan produksi televisi itu ujung-ujungnya capaiannya apa? Berkualitas, ya. Jadi kalau nggak berkualitas nggak bisa. Jadi memang tujuan akhir kita sebuah produksi itu memang menghasilkan karya yang berkualitas. Nah, tahapan produksi itu ada berapa? Ada 3, ya. Itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, tahapan praproduksi di mana kita tempat mengembangkan ide dan naskah, ya, mulai dari gagasan, terus riset yang mendalam, hingga penyusunan naskah dan treatment program yang detail, ya. Jadi naskah lagi-lagi ada di sini. Jadi naskah, pembuatan naskah itu, storytelling itu berada di tahapan produksi praproduksi, ya. Yang ditanyakan Elika itu storytelling itu ada pada praproduksi. Nah, bagaimana kita mengemas sebuah naskah, terus kita ada ide, nah itu di praproduksi semua. Kemudian ada meeting teknis komprehensif. Sebelum kita memutuskan ide ini yang kita pakai, terus bagaimana pencahayaannya, nah kita akan melakukan praproduksi itu adalah meeting teknis namanya, meeting teknis komprehensif yang membahas tentang pencahayaan hingga make up, ya. Bagian nanti artis ini make upnya seperti apa, peran antagonis maunya kayak mana, kayak hantu atau kayak orang marah atau kayak apa gitu, ya. Nah, semua ini dikemas di tahapan praproduksi. Nah, kemudian casting and rehearsal. Nah, ini pemilihan talent yang tepat untuk latihan naskah lengkap sehingga membangun chemistry. Nah, seorang sutradara, ya, sutradara nih, untuk memutuskan pasangannya yang mau maju misalnya dalam film percintaan misalnya, ya. Nah, memutuskan si A jadi pameran aktor pria, untuk memutuskan si B jadi aktor wanita, itu mikir dia, nggak langsung oh ini viral di klub, enggak. Mereka tentu akan melihat bagaimana chemistry antara aktor perempuan dan aktor laki-laki. Nah, begitu juga dalam sebuah produksi itu nanti sutradara itu akan mengemas itu, siapa-siapa aja pemainnya. Masa si A lagi berantem nih, viral di media sosial, kemudian mereka diadu dalam sebuah produksi film, nggak bagus hasilnya, percayalah. Walaupun seprofesionalnya seorang artis itu nanti pasti ada bagian chemistry yang nggak enak, benar ya? Nah, itu dia. Dari tahapan praproduksi itu ada pengembangan ide, meeting teknis komprehensif, casting dan rehearsal, ya. Kita masuk ke persiapan teknis dan logistik praproduksi. Nah, pertama itu pemilihan peralatan. Teman-teman tuh bagaimana seorang sutradara menentukan jenis kamera apa yang akan dipakai. Terus perlengkapan teknis lainnya. Jangan sampai nanti kita pergi ke tempat syuting, lokasi syuting, taunya mic-nya tinggal, ya, mic kecil itu yang biasa dipakai atau ditempel di badan, ya kan? Jadi nggak kelihatan kalau pakai mic. Artis-artis biasanya kayak gitu tuh pakainya. Kemudian budgeting dan penjadwalan, nggak mungkin kan? Ternyata pas nyampe di sana udah syuting, ternyata overload, budgetnya berlebih, maksudnya tekor. Belum lagi nanti kita nggak tahu nanti filmnya laris apa enggak, misalnya ya, sinetronnya laris atau tidak, ya. Nah, jadi itu benar-benar disiapkan di praproduksi. Nah, penjadwalan juga, seorang yang profesional itu harus ada jadwalnya, mau tidak mau, ya. Kita nggak bisa, oh artis datang sekarang, oh nggak bisa sekarang, besok aja ya, nggak bisa kayak gitu, ya. Semua punya schedule, punya target, punya tujuan yang akan diselesaikan. Oke, kemudian rehearsal and run track, yaitu gladi bersih prastudio.
briefing kru, reading pemain, dan simulasi lengkap sesuai naskah. Ya, jadi naskah itu udah dibawa, kita briefing nih sama artis. Nanti bagaimana membangun chemistry antara pasangan dengan pasangan lainnya, antara individu dengan individu lainnya. Ya, nah itu dia di bagian poin 3-nya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan produksinya. Bagaimana aksi di lapangan? Ya, aksi di lapangan itu pengarahan produksi oleh sutradara, ya, sesuai dengan rundown yang telah ditetapkan sutradara. Nanti hari ini kita mau ngambil tag gambar yang ini 1, 2, 3 dengan pakaian ini. Nah itu diproduksi hari itu dibicarakan, ya, udah siap semua dari persiapan praproduksi, ya. Jadi diproduksi itu udah standby semua hal yang sebelumnya di praproduksi, ya. Nah kemudian masuk pengambilan gambarnya. Pengambilan gambarnya ini tentu bagaimana suaranya langsung di lokasi syuting, jelas atau tidak, atau tiba-tiba hujan nih pas produksi, gimana ceritanya, ya kan? Nah itu kan nggak dapat kita kalau udah masalah alam ini, ya. Nah jadi kita itu ada kebijakan, keputusan yang akan diambil oleh sutradara, bagaimana supaya tetap produksi ini berjalan, ya. Ada suatu sutradara yang mengkondisikan malah dalam naskah itu tidak ada hujan rintik-rintik, tapi karena hujan mau tidak mau alurnya ditambahkan sedikit dalam suasana hujan, seperti itu, ya. Jadi bagaimana itu keputusan sutradaranya, pengambilan gambar seperti apa. Nah itu dia di tahap produksi. Kemudian koordinasi tim, ya, koordinasi tim itu sangat penting supaya memastikan setiap adegan itu berjalan lancar sesuai rencana, ya. Misalnya hari ini tuh kita ngambil skrip yang 1, 2, 3, nah itu berjalan sesuai rencana, ya. Itu sutradara memastikan seperti itu, ya. Kemudian kita masuk, nah setelah tahapan produksi kita tentu masuk ke pasca produksi, ya. Seperti apa pasca produksi itu? Membentuk cerita. Nah pertama tentu editing yang kita lakukan berurutan sesuai alur cerita. Nah memilih stok terbaik dari rekaman mentah. Jadi teman-teman waktu membuat sebuah produksi, sutradara itu nggak bisa langsung take 1 berhasil, dia pasti ada take 2 dan take 3. Iya, dan seterusnya, yang mana yang terbaik itu nanti dievaluasi yang akan dikombinkan dengan screen berikutnya. Kemudian editing online, yaitu penambahan grafis, efek visual. Nah terus transisi dan koreksi warna untuk mempercantik penampilannya. Nah itu bagian kerja editor itu. Nah nanti mungkin di pertemuan ke-9 kita akan lihat langsung di bagaimana kita melihat secara langsung sebuah produksi itu ditayangkan, mulai dari penentuan ide. Nah itu bisa kita lihat nanti di pertemuan 9, ya, untuk kita kunjungan ke TVRI Padang, ya. Di sana kita teman-teman bisa melihat langsung nih sebuah produksi dikemas, ya. Nah kemudian mixing suara itu adalah penambahan musik latar, di mana efek suara yang menciptakan audio imersif, ya, membangun emosi. Nah kalau misalnya antagonis, pas masuk peran antagonis itu ada sound yang yang mengerikan gitu, jadi kita terbawa. Pernah nonton? Nah kayak gitu penontonnya, jadi seremnya pas tiba-tiba, kalau film yang jelas soundnya, ya, tiba-tiba muncul sound yang menyeramkan. Nah terus atau dalam adegan percintaan, ya kan, nah tiba-tiba ada sound romantism. Nah itu mixing suara yang peran di sana. Nah kemudian di pasca produksi ini, preview akhir itu adalah peninjauan ulang hasil produksi keseluruhan. Nah
sudah di-cut mana yang bagus, sudah di-editing secara detail, kemudian ditambahkan efek sound kalau perlu, terus ditambahkan mungkin pencahayaan atau latarnya, ya kan? Kemudian baru di preview akhir. Nah, preview akhir itu peninjauan ulang sebelum disiarkan ke publik. Sebuah produksi disiarkan ke publik bisa melalui apa? Media televisi. Terus apa lagi medianya? Media sosial. Ya. Nah, nanti itu akan disiarkan sebelum mereka lepas ke penonton atau pendengarnya. Nah, ini dia nih transmisi dan distribusi menuju pemirsa. Jadi teman-teman jangan sangka produksi yang dibikin di studio atau di luar ruangan itu akan berhasil kita terima dengan baik. Itu harus ada transmisi, ya. Jadi setelah melewati proses pasca produksi dan preview final, hasil produksi dikirim ke bagian transmisi. Siapa yang pernah lihat ini? Ada yang pernah lihat transmisi? Di mana? Di mana pernah lihat transmisi? Dekat rumah Revi. Di mana rumahnya? Gadut. Pergilah jalan-jalan ke Gadut. Di sana ada transmisi Trans TV, RCTI, iNews. Nah, itu ada tuh besar ini transmisinya besar. Di sana bisa kita lihat tinggi menjulang. Nah, itulah yang akan menerima, yang menyampaikan siaran ke publik, ya, ke masyarakat sehingga bisa ditonton oleh masyarakat, ya, baik itu siaran live atau maupun siaran ulang. Nah, ya, siaran ulang itu dia langsung itu di take down-nya untuk disiarkan secara real time seperti berita, breaking news, atau acara olahraga. Nah, sekarang kenapa ada suatu bencana, kemudian seorang jurnalisnya di tengah-tengah kebencanaan itu mungkin kayak letusan Gunung Merapi, ya. Kemudian di bawah ini ada jurnalis dengan latar belakang ini bisa langsung menyampaikan siaran langsung. Nah, itulah kecanggihan teknologi. Dia hanya menggunakan kamera handphone, ya. Kamera handphone yang digunakan, dibikin stand, dia menyiarkan langsung. Nah, itu bisa diterima langsung di masyarakat melalui ada linknya. Jadi diberikan linknya untuk studio. Nah, itu dikonektifkan. Nah, disebarkan ini dan disebarkan langsung, ya. Jadi begitu, ya. Jadi kita memang seorang produksi itu harus membutuhkan transmisi untuk pendistribusian siaran. Baik, untuk tahapan produksi televisi ini sampai di sini ada yang bertanya, mungkin ada yang belum paham, silahkan angkat tangan bagi yang mau bertanya. Ya, Rizky, coba silahkan, apa yang mau ditanyakan? Baik, Bu, saya ingin bertanya, bagaimana produksi televisi itu bisa dikatakan menarik? Ya, silahkan duduk. Terima kasih, ya. Sebuah hasil produksi itu dikatakan menarik, pertama tentu efek suara yang jelas. Kalau suaranya nggak jelas, orang nggak mau nonton, ya. Kemudian apa lagi? Visual yang visual menarik. Kalaulah visualnya nggak menarik, nggak bagus. Kalaulah artisnya nggak terkenal, orang nggak mau nonton. Biasanya kan gitu, ya. Itu salah satu pengaruhnya juga pemilihan artis itu. Kemudian baru didukung latar belakang visualnya, ya. Nah, kemudian kreativitas. Nah, bagaimana sebuah kreativitas sutradara untuk memberikan sebuah cerita yang menarik, alur cerita yang menarik, sehingga para penontonnya itu ngikutin terus. Pernah lihat cerita sinetron yang sampai ratusan episode? Ya. Nah, itu kenapa itu? Karena penontonnya menarik dan nggak pernah bosan dengan sinetron tersebut. Nah, dia mengemasnya begitu menarik sehingga ditunggu-tunggu oleh penonton. Nah, seperti itu, salah satunya ratingnya akan naik. Dia salah satunya dikatakan berkualitas, dia mempunyai efek suara yang bagus, terus visual yang menarik,
dan berkualitas itu pertama mempunyai sound yang bagus, yang jernih, kemudian visual yang menarik. Nah, kemudian apalagi alur cerita. Ya, jadi keberhasilan sutradara tidak hanya sutradara saja yang menentukan, tapi bagaimana pendukungnya, timnya berkoordinasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi semua itu berkontribusi ya dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Baik, hari ini pertemuan kelima, Ibu cukupkan materi hari ini. Sebelum berakhir, Ibu mau lihat nih seberapa jauh nih teman-teman memahami untuk materi hari ini ya. Ibu akan bertanya kepada Shannon. Shannon, coba Shannon rangkum apa saja sih tahapan pada produksi sebuah televisi. Silakan Shannon. Baik Bu, yang pertama yaitu praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Baik, terima kasih. Jadi tahapan produksi itu ada praproduksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Baik, selanjutnya untuk evaluasi Ibu mau menanyakan kepada Luciana ya. Luciana, Ibu mau bertanya, tadi setelah materi yang kita paparkan, menurut Luciana sejauh mana sih sound mixing atau tata suara mempengaruhi emosi penonton? Silakan. Baik Bu, jadi sound mixing ini dapat mempengaruhi, maksudnya dapat menciptakan suasana yang realistis dan dapat mengarahkan penonton. Ya, mengarahkan emosinya ya, mau sedih, mau senang, mau bahagia. Jadi kan sound mixing ini menentukan juga, mempengaruhi bagaimana emosi dari seorang penonton ya. Baik, terima kasih Luciana. Baik teman-teman, sekian materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tahapan produksi televisi. Nah, Ibu berharap ini tidak didiamkan di rumah, kita review balik apa saja yang bisa kita pahami hari ini. Jangan tinggal di sini ya, dibawa pulang ya. Jadi kita memahami bagaimana tahapan produksi ini pada mata kuliah komunikasi audiovisual ya. Mudah-mudahan kita bertemu pada minggu depan untuk membahas materi selanjutnya. Kuota hari ini tidak ada yang tidak bisa, semua ada jalan keluar. Ya, Ibu cukupkan materi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah komunikasi audiovisual pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Eka Sakti. Video ini merupakan salah satu persyaratan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik pada proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.